Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, setelah kalian mengikuti PTS minggu kemarin, kita akan melanjutkan pembahasan ke bab 3, yaitu mengenai transformasi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, pada kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini mengenai transformasi. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama untuk pengetahuan 3.5 menjelaskan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua 4.3-nya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan model daring PowerPoint. Diharapkan yang pertama, kalian dapat menggambar bayangan hasil pencerminan suatu benda dengan tepat. Dan yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan transformasi geometri refleksi atau pencerminan pada koordinat kartesius dengan benar. Marilah kita mulai. Transformasi dapat dipandang sebagai pemetaan dari himpunan titik ke himpunan titik. Jika suatu himpunan ditransformasikan, maka bangun hasil transformasi dapat berubah bentuk, letak, atau ukurannya atau besarnya. Nah, yang dipelajari sekarang adalah transformasi pada bidang datar. Ada 4 transformasi dasar pada bidang datar, yaitu yang pertama adalah pencerminan atau refleksi, yang kedua adalah pergeseran atau translasi, yang ketiga adalah perputaran atau rotasi, dan yang keempat adalah perkalian bangun atau dilatasi. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah pencerminan atau refleksi dulu, ya. Yang pertama, kegiatan pertama, menggambar bayangan hasil pencerminan suatu benda. Kalian tentu bercermin setiap hari. Nah, saat bercermin, pasti kalian akan melihat bayangan kalian. Pertanyaannya, bagaimana bentuk dan ukurannya? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah jarak bayanganmu ke cermin sama dengan jarakmu ke cermin? Perhatikan ilustrasi pencerminan berikut. Ini pada gambar, ini cermin, ya. Kemudian ada sebuah titik dan kita akan menentukan cerminnya ada di mana. Nah, yang pertama, buat garis, ya, dari cermin terhadap dari titik terhadap cermin, benda terhadap cermin. Dihitung jaraknya, ya. Ada 3 satuan. Kemudian kita buat lagi, lanjutkan garis tengah tadi. Hitung jaraknya, ya, 3 satuan, dan disinilah bayangannya. Jadi lihat, jaraknya sama, bendanya pun sama, dan ini tegak lurus, ya. Nah, berdasarkan hasil pencerminan ini diperoleh sifat pencerminan sebagai berikut. Yang pertama, jarak titik asal terhadap cermin sama dengan jarak dari bayangan terhadap cermin. Di sini jarak dari titik asal terhadap cermin 3 satuan. Jarak dari bayangan terhadap cermin pun sama 3 satuan. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal ini dan bayangannya ini tegak lurus terhadap cermin. Dan ini adalah garis ini tegak lurus terhadap cermin, ya, ini tegak lurus terhadap cermin. Secara abstrak, pencerminan benda tersebut sesuai dengan sifat-sifat. Misalkan AB adalah cermin. Ini titik P,
ya, titiknya kita buatkan garis tegak lurus, terus memotong AB, ya. Kemudian di bayangannya titik P aksen. Jaraknya ini sama dari P ke cermin dengan cermin ke P aksen sama jaraknya. Dan ini tegak lurus, ya, tegak lurus. Untuk lebih memahami pencerminan, perhatikan kegiatan berikut. Yang pertama, bagaimana pencerminan sebuah titik terhadap suatu garis. Perhatikan ilustrasi berikut. Sekarang peki adalah garis pencerminan atau subcerminnya. Kemudian tentukan bayangan titik A dan B terhadap garis peki atau cermin peki. Kita misalkan kita ambilnya A-nya di sini, ya, dan B-nya di sini. Sekarang kita tentukan di mana bayangan dari A ini. Yang pertama buat garis, ya, melalui titik A dan memotong peki tegak lurus, ya, di titik K. Selanjutnya ukur jaraknya dari A ke K. 1, 2, 3, berarti ini 3 satuan. Kemudian kita ukur kembali dari K 3 satuan. 1, 2, 3 sampai sini. Berarti ini adalah titik A bayangannya. Kita sebut A aksen. Ya. Sama jaraknya, kemudian tegak lurus terhadap cermin. Kemudian yang B, dengan cara yang sama B pun akan dapat bayangannya. Kita buat garis, ya, yang melalui titik B, ya, memotong peki dan tegak lurus di titik L. Kita ukur jaraknya dari B ke L, tidak peroleh 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita buatkan jarak dari L ke B aksen pun 5 satuan. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Disinilah titik B aksen, ya. Jaraknya sama di tandanya, ya. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Kita lanjutkan. Yang kedua, bagaimana pencerminan sebuah garis terhadap suatu garis. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan XY adalah garis pencerminan atau sumbu pencerminan, dan kita buatkan tentukan bayangan garis AB terhadap garis cermin XY. Kita buatkan titik A-nya di sini dan B-nya di sini. Kita hubungkan, ya. Nah, sekarang untuk menentukan bayangan garis AB sama caranya dengan tadi kita menentukan bayangan titik, ya, terhadap garis. Yaitu yang pertama buat garis melalui titik A, memotong XY tegak lurus, ya, di titik M misalkan. Nah, yang kedua ukur jaraknya dari A ke M, diperoleh 3 satuan. Maka kita tentukan M ke A aksen pun sama 3 satuan. 1, 2, 3 sampai sini. Disinilah titik A aksen. Dengan cara yang sama B pun buatkan garis, ya, kita lihat. Buat garis, ya, memotong B melalui B dan memotong XY tegak lurus di titik N. Kemudian kita ukur dari B ke N ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Maka dari N ke B aksen pun kita buatkan 5, ya, 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5 di sini 5 satuan. Jadi dari N 1, 2, 3, 4, 5 di sini adalah titik B-nya, ya. Nah, ini B aksennya. Nah, setelah itu kita buatkan garis putus-putusnya. Berarti B ke N ini sama dengan dari N ke B. Dan kita hubungkan. Maka di sini AB bayangannya adalah A aksen, B aksen. Lihat panjangnya pun sama, ya, bentuknya pun sama.
Yang ketiga, bagaimana pencerminan bangun terhadap suatu garis. Kita lihat kan, misal XY adalah garis pencerminan. Tentukan bayangan bangun segitiga ABC terhadap garis cermin XY. Kita buatkan. Nah, ini XY sebagai cerminnya, dan kita buatkan segitiganya. Titik A misalkan di sini, titik B di sini, dan titik C ya. Sini titik C. Kita hubungkan. Ini segitiga ABC akan dicerminkan terhadap garis XY. Caranya sama seperti kita mencerminkan sebuah titik terhadap garis. Yang pertama A dulu, buatkan garis melalui titik A memotong XY dan tegak lurus nanti ya. Tegak lurus dengan XY. B pun sama, C pun sama. Ini memotong A memotong XY di R, B memotong XY di Q, dan C memotong XY di P. Dan ini semuanya ketiga-tiganya garis ini tegak lurus terhadap cermin. Selanjutnya tinggal hitung berapa jaraknya. 1, 2, di sini adalah aksen. Ini juga hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini B aksen. C-nya 1, 2, 3, 4. Maka dari P ke C aksen pun 4. 1, 2, 3, 4. Di sini titik C aksen ya. Kita hubungkan. Nah, A aksen, B aksen, B aksen, C aksen, dan C aksen, A aksen. Maka inilah bayangan dari segitiga ABC adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ini bendanya, ini bayangannya. Kita lanjutkan. Cara pencermin titik, garis dan bangun terhadap suatu garis. Untuk selanjutnya adalah menentukan koordinat bayangan hasil pencerminan pada bidang koordinat. Pertanyaannya, bagaimana menentukan koordinat bayangan hasil pencerminan pada koordinat kartesius? Ada 7 ya, ada 7 kasus nih ya, 7 jenis. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik asal 0,0. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Yang keenam adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Dan yang ketujuh, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Ketujuh jenis pencerminan ini akan kita bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Yang pertama, untuk mencari bentuk umum pencerminan pada bidang koordinat, kita lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Ini sumbu X yang akan jadikan cerminnya ya, titik A, dan ini titik B. Karena cerminnya X, maka buatlah garis melalui titik A dan memotong sumbu X ya. Kemudian ukur jaraknya di 3. Maka dari cermin ke bayangan pun 3. Ini tegak lurus ya, memotong di titik A, dan ini adalah bayangannya aksen. Berapa koordinatnya? Nah, ini 0, ini 5 ya. Kemudian ini 3. Berarti titik A adalah 5,3. Dan aksennya ini 5, negatif 3. Sekarang yang B. B buatkan garis melalui titik B memotong sumbu X tegak lurus ya di titik P misalkan. Maka untuk menentukan B aksennya kita hitung dari B ke P berapa, 212, maka P ke B aksen pun 212 ya. Ini B aksen. Nah, berapa koordinat B? Kita lihat koordinat B adalah ini
negatif 3, negatif 2, maka B aksen diperoleh negatif 3,2. Pencerminan terhadap sumbu X pada bidang koordinat diperoleh, kita lihat ya. Titik koordinatnya A tadi berapa? Ya 5,3. Maka aksennya diperoleh 5, negatif 3. Yang B-nya tadi, titik B-nya adalah negatif 3, negatif 2. Diperoleh bayangan B aksennya adalah berapa? Iya, negatif 3,2. Kalian lihat, mana yang berubahnya absis apa ordinatnya? 5,3 menjadi 5, negatif 3. Pada B-nya negatif 3, negatif 2. B aksennya negatif 3,2. Ternyata setelah kalian lihat, yang berubah adalah yang ordinatnya, yang belakangnya nih, 3 menjadi negatif 3, sementara yang absisnya tetap ya. Yang belakangnya berubah jadi apa? Jadi lawannya. Sehingga dari tabel ini, bentuk umum cerminan terhadap sumbu X yaitu titik A, B ya, dicerminkan terhadap sumbu X diperoleh bayangannya adalah yang pertamanya tetap berarti A, dan B-nya menjadi lawannya yaitu negatif B ya. Tuh. Selanjutnya, ini catat ini ya sebelum kita ke pencerminan terhadap sumbu Y, rumusnya nanti. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Kita lihat ini sekarang, ini yang menjadi cerminnya. Nah, sumbu Y ini yang menjadi cerminnya ya. Titik A dan B akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Caranya sama tadi seperti kita mencerminkan terhadap sumbu X. Yang pertama adalah buat garis ya, melalui titik A memotong sumbu Y dan tegak lurus sumbu Y. Ini tegak lurus sumbu Y di titik apa? Di titik K misalkan ya. Jadi kemudian A aksennya di mana bayangannya? Kita hitung dari A ke K. A ke K tadi 1, 2, 3, 4, 5, maka dari K ke A aksen pun 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya, jaraknya sama. Kita lihat berapa koordinat dari A. A itu 5,3, A nya 5,3, dan A aksennya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, negatif 5,3. Selanjutnya B sekarang, buatkan garis melalui titik B ya, memotong sumbu sumbu Y memotong sumbu Y dan tegak lurus di titik P misalkan. Di mana B aksennya? Kita hitung B ke P berapa? 1, 2, 3. Maka P ke B aksen pun 3, 1, 2, 3. Di sini adalah titik B aksen. Sekarang kita tentukan koordinatnya berapa titik B ya. Titik B itu koordinatnya ini 3, negatif 3, dan ininya adalah negatif 2. Maka titik B koordinatnya negatif 3, negatif 2, dan B aksennya ini koordinatnya adalah 3, negatif 2. Lihat ini A 5,3 bayangannya negatif 5,3. B negatif 3, negatif 2 bayangannya 3, negatif 2. Nah, maka pencerminan terhadap sumbu Y pada bidang koordinat diperoleh, kita lihat titik A 5,3 dan aksennya negatif 5,3. Titik B negatif 3, negatif 2, dan bayangannya atau B aksennya adalah 3, negatif 2. Coba kalian lihat mana yang berubahnya, absis apa ordinatnya? Ternyata yang berubah adalah absisnya. 5 menjadi negatif 5, negatif 3 menjadi 3. Sebenarnya di sini ordinatnya ini 3 tetap 3, negatif 2 tetap negatif 2. Maka bentuk umum pencerminan terhadap sumbu Y dari tabel di atas, titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah tadi yang berubah yang mana? Yang depan. A menjadi min A dan B-nya tidak berubah, tetap B. Jadi A, B ya menjadi
negatif A, B. Ini adalah bentuk umum pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik asal 0,0. Dan sekarang ini yang menjadi cerminnya, titik asal ini 0,0 ya, terhadap titik. Sekarang titik A buatkan garis melalui ini pusatnya. Kemudian hitung jaraknya. Lihat 1, 2, 3, 4. Dari sini 1, 3, 4 sama. Kemudian ke bawahnya berapa? 1, 2, 3. Maka kita lanjutkan 1, 2, 3. Nah, disinilah titik A aksen ya. Sekarang kita lihat berapa koordinat titik A? Koordinat titik A adalah 5,3 dan koordinat A aksennya adalah negatif 5, negatif 3. Sekarang yang titik B yang ini kita cerminkan terhadap titik asal ini. Buatkan garis melalui titik asal, kemudian hitung jaraknya 1, 2, 3, 4. Kemudian ini juga sama 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini tadi naik 1. Nah, ini juga sama naik 1. Nah, di sini titik B aksen ya. Kita tentukan sekarang koordinatnya titik B berapa? Titik B 1, 2, 3, 4 berarti negatif 4 ya. Koma negatif 1 dan B aksennya adalah 4,1. Nah, pencerminan terhadap titik asal 0,0 pada bidang koordinat diperoleh. Kita lihat titik koordinat A 5,3 dan bayangannya adalah negatif 5, negatif 3. B-nya adalah negatif 4, negatif 1 dan bayangannya adalah B aksen adalah 4,1. Sekarang kita lihat mana yang berubahnya. Ternyata pada pencerminan terhadap titik asal atau titik O 0,0, 5 menjadi negatif 5, 3 menjadi negatif 3. Kemudian negatif 4 jadi 4, negatif 1 jadi 1. Jadi absis dan ordinatnya berubah menjadi lawan-lawannya. Maka bentuk umum pencerminan terhadap terhadap titik asal 0,0 ya adalah AB dicerminkan terhadap titik asal 0,0 diperoleh bayangan negatif A, negatif B. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Mana garis Y sama dengan X? Jadi kalau Y-nya 1, X-nya 1, Y-nya 2, X-nya 2, kita bentuk garisnya. Inilah garis Y sama dengan X atau cermin Y sama dengan X. Yang titik A, kita buat garis ya. Bagaimana menentukan bayangan A terhadap garis yang miring ini? Ya, wah jangan di sini. Wah, dihitung 1, 2, bukan di sini, bukan. Kita lihat caranya. Nah, buat garis mulai titik A tegak lurus garis cermin ini ya. Tegak lurus. Nah, sekarang dan memotong di titik K misalkan. Kita hitung jaraknya 1, 2. Ini pun sama. 1, 2. Disinilah titik dari A aksen. Sekarang kita tentukan berapa koordinat A. Koordinat A adalah 3,1 dan A aksennya adalah 1,3. Sekarang B, buatkan garis melalui titik B dan memotong garis Y sama dengan X tegak lurus ya di titik K juga misalkan ya. Dan hitung garisnya jaraknya 1, 2, 3, 4, 5 dan juga ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Disinilah titik B aksen ya. B aksen berapa koordinat B nya? Lihat B nya adalah negatif 3,2 ya. Dan B aksennya adalah 2, negatif 3.
Maka pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X pada bidang koordinat diperoleh. Kita lihat A-nya tadi adalah 3,1 dan A aksennya adalah 1,3. B, koordinat titik B negatif 3,2 dan B aksennya adalah 2,3. Nah sekarang lihat perubahannya. Ternyata ini bertukar tempat. Ya, 3,1 jadi 1,3, negatif 3,2 jadi 2,3. Maka bentuk umum pencerminan terhadap garis Y sama dengan X titik A, B menjadi tukar tempatnya jadi B, A. Lanjut. Ya, yang kelima adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita lihat ini adalah bidang kode kartesius. Nah, mana garis Y sama dengan negatif X? Inilah garis Y sama dengan negatif X. Garisnya miring ke kiri atas ya. Miring ke kiri atas nih. Sekarang kita akan mencerminkan titik A terhadap garis ini ya, garis Y sama dengan min X atau cermin Y sama dengan min X. Caranya sama seperti biasa, yaitu kita lihat buat garis melalui titik A ya, tegak lurus garis Y sama dengan min X di titik dan memotong titik K. Kemudian kita hitung jaraknya. Karena ini miring, maka kita hitung jaraknya ke sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian dari cermin juga sama. 1, 2, 3, 4. Disinilah titik A aksen. Sekarang kita tentukan koordinatnya. Berapakah titik A aksen? Nah, titik A aksen ini 3,1 dan A aksen ya, ini titik A nya 3,1. Nah A aksennya adalah negatif 1, negatif 3. Sekarang yang B sama B juga, buatkan garis ya. Melalui titik B memotong sumbu Y sampai dengan negatif X, tegak lurus di titik K ya. Tegak lurus tetap Y sampai dengan min X dan memotong di titik K. Kita tentukan sama 2, 3, 4 seperti sini. Kemudian 3, 4. Di sini adalah titik dari B aksen. Buatkan garisnya sama panjang. Dan sekarang koordinat titik B adalah negatif 3, negatif 1. Ternyata B aksennya adalah 1,3. Maka pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan min X pada bidang koordinat diperoleh. Kita lihat ya. Titik A tadi 3,1 dan A aksennya adalah negatif 1, negatif 3. Titik B negatif 3, negatif 1 dan B aksennya adalah 1,3. Setelah kita lihat ya, kita analis lihat bahwa A 3,1 jadi negatif 1, negatif 3 aksennya. Oh berarti berubah tempat menjadi lawannya. B juga sama, negatif 3, negatif 1 menjadi 1,3. Sehingga bentuk umum pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X itu A, B adalah min B, min A. Yang keenam, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, misalkan jika H-nya sama dengan 3, maka pencerminan terhadap garis X sama dengan H. X sama dengan 3 nih, H-nya sama dengan 3. Kita buatkan H sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 3, berarti di sini X1, 2, 3 di sini adalah garis X sama dengan 3. Titik A tetap hitungnya dari sini. Nah, ya. Koordinatnya nanti. Nah, sekarang kita buat dulu bayangannya di mana. Untuk A buat garis ya, buat garis melalui titik A memotong garis X sama dengan 3. Hitung jaraknya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, maka dari K ke aksen pun 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini adalah titik dari
aksen nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian yang berapa A-nya? Titik A negatif 4,1. Sekarang titik A aksennya adalah dari sini ke sini 10. Ini 1. Jadi A-nya adalah aksennya adalah 10,1. Kemudian yang B juga sama. B, buatlah garis melalui titik B, memotong garis X sama dengan 3, hitung jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Ini tegak lurus ya. Dari K juga ke B aksen juga sama 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini adalah titik B aksen. Sekarang koordinatnya B, koordinatnya adalah 8,2 ya, koma negatif 2. Dan B aksen nih 1, 2, B aksen adalah negatif 2, koma negatif 2. Nah, pencerminan terhadap sumbu X sama dengan 3 atau garis X sama dengan 3 ya, pada bidang koordinat diperoleh A tadi berapa A-nya? Negatif 4,1, maka aksen diperoleh adalah di sini berapa? 10,1. Kemudian B, B-nya 8, negatif 2 dan B aksennya adalah negatif 2, negatif 2. Nah, dari tabel di atas hasil pencerminan terhadap garis X sama dengan H, yang berubah adalah koordinat X-nya saja ya. Jadi absisnya. Sedangkan Y-nya koordinatnya tetap. Nah, negatif 4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, ini hasilnya menjadi 10. Maka 10 ini sama dengan 2 kali 3 nih 6 dikurangi lah ini ya, negatif 4. Nih 2 kali 3 6 dikurang negatif 4 jadi sama dengan tambah 4 ini. Jadi 6 tambah 4 sama dengan 10. Sekarang yang 8 menjadi negatif 2. Nah, 8 dicerminkan garis X sama dengan 3 menjadi negatif 2. Nah, negatif 2 ini diperoleh dari 2 kali 3 nih ya, dikurangi 8. 2 kali 3 6 dikurang 8 adalah negatif 2. Nah, sehingga bentuk umum pencerminan terhadap garis X sama dengan H, lihat perubahannya. 2-nya tetapan, 3-nya adalah pengganti dari H, dan yang dikurang negatif 4-nya adalah absisnya. Sehingga bentuk umum pencerminan terhadap garis X sama dengan H, A, B adalah 2 kali H ya, ini dikurangi A, B. Jadi yang B-nya tetap ya. Tuh. Jadi 2H kurang A, B. Yang ketujuh, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Ini jika H sama dengan negatif 2, maka pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Mana? Ini ya. Garis Y sama dengan negatif 2. Titik A ini buat garis ya. Bagaimana menentukan bayangannya sama seperti tadi ya. Buat garis mulai titik A, memotong garis Y sama dengan negatif 2, tegak lurus di titik K. Di sini kita ukur jaraknya dari A ke K ya, 1, 2, 3. Maka dari K ke aksen pun 3. Disinilah titik A aksen ya. Nah, sekarang berapa koordinatnya? Yang menjadikan koordinat tetap ini ya, ini nolnya. A 4,1 dan aksen 4, dari sini ngitungnya, bukan dari sini, awas. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi aksennya adalah 4, negatif 5. Sekarang yang B juga sama, buatkan garis ya. Melalui titik B, memotong garis Y sama dengan negatif 2, tegak lurus. Nah, tegak lurus titik K misalkan di sini ya. BK jaraknya 2, maka K B aksen pun 2. Disinilah titik B aksen
ya. Sama jaraknya. Nah, sekarang menentukan koordinatnya. Berapakah B? B negatif 2, negatif 4. Dan B aksennya adalah sini ya, negatif 2,0. Sehingga pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif 2 pada bidang koordinat diperoleh. Ini lihat, A-nya adalah 4,1 dan A aksennya di bawah jadi 4, negatif 5. Kemudian B-nya ini ya. B-nya adalah negatif 2, negatif 4 dan hasilnya adalah B aksen negatif 2,0. Dari tabel di atas, hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, yang berubah adalah koordinat Y. Lihat, kalau yang A-nya nih absisnya tetap, yang berubah adalah koordinatnya. Mana? 1 menjadi negatif 5. Dari mana negatif 5? Maka kita lihat, negatif 5 sama dengan 2 kali negatif 2 dikurangi 1. 2 kali negatif 2 adalah negatif 4 kurang 1 negatif 5. Sekarang yang negatif 4. Negatif 4 dicerminkan garis Y sama dengan negatif 2 menjadi 0 ya. Kita lihat, maka 0 sama dengan 2 kali negatif 2 ini ya. Dikurangi negatif 4. 2 kali negatif 2 adalah negatif 4 dikurang negatif 4 sama saja dengan tambah 4. Hasilnya adalah 0 ya. Maka bentuk umum pencerminan terhadap garis Y sama dengan H itu yang berubah tadi apa? Ordinatnya. Jadi yang depannya tetap A dan B-nya berubah menjadi 2 kali H dikurangi B. Nah, itulah ketujuh jenis pencerminan ya. Dan kita akan mencoba kesimpulannya. Kita lihat. Untuk mengingat kembali, poin yang pertama, titik koordinat A, B, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kita buatkan bagannya biar gampang kalian mengingat. Maka koordinat bayangannya adalah A, negatif B. Yang kedua, titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya adalah negatif A, B. Dan yang ketiga, titik A, B dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya adalah negatif A, negatif B. Dan yang keempat, A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah B, A. Yang kelima, titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka aksennya adalah negatif B, negatif A. Yang keenam, titik A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka aksennya adalah 2H kurang A, B. Jadi yang B-nya tetap. Nah, yang ketujuh, titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, bayangannya adalah aksen A, 2H min B. Jadi yang A-nya tetap, kalau di sini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H. Inilah ya bagan bentuk umum pencerminan pada bidang koordinat. Dan selanjutnya kita akan ke contoh soal. Soal 1, lihat, titik B 6,-3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, diperoleh bayangan titik P aksen. Kemudian P aksen dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan negatif 1, diperoleh bayangan titik P double aksen. Pertanyaannya, tentukan koordinat titik P aksen dan P double aksen. Alternatif penyelesaiannya, titik P 6,-3, maka A-nya adalah 6 dan B-nya adalah negatif 3. Nah, kita punya rumus bahwa jika titik PA, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka yang berubah adalah yang absisnya. Jadi P aksen 2H kurang A, B. Sekarang kita ganti. P-nya 6,-3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka diperoleh P aksennya adalah 2 kali ini kali 2 dikurangi ya, ini 6A.
negatif 3. Ini tetap negatif 3 tidak berubah. 2 kali 2 4 dikurangi 6 adalah negatif 2. Jadi P aksennya adalah negatif 2, negatif 3. Sekarang P aksen ini dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Kita punya rumus. Jika titik PA, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka diperoleh bayangannya yang absisnya tetap, ordinatnya yang berubah jadi 2H kurang B. Nah tadi A-nya berapa? Negatif 2, B-nya negatif 3. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Maka diperoleh bayangannya P double aksen. A-nya negatif 2 tetap. Ya. Ini. Dan H-nya negatif 1. Kurangi negatif 3. Jadi hasilnya adalah negatif 2, 2 kali negatif 1 negatif 2 dikurang negatif 3 ditambah 3. Jadi negatif 2 tambah 3 adalah 1. Jadi koordinat titik P-nya, P aksennya adalah negatif 2, negatif 3, dan P double aksennya adalah negatif 2,1. Contoh soal yang kedua. Titik Q 9, negatif 18 adalah bayangan dari titik Q aksen, maksudnya ya, bayangan dari titik Q pada refleksi terhadap garis Y sama dengan 4. Pertanyaannya, tentukan koordinat titik Q. Nah, alternatif penyelesaiannya Q A, B jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka yang berubah adalah yang ordinatnya. A-nya tetap 2H min B. Ya. Q A, B yang kita cari, kita masukkan Y sama dengan 4, maka Q aksennya A-nya adalah tetap A, nanti 2 kali H-nya 4, 2 kali 4 dikurangi B, dan A-nya tetap. Ini sama dengan bahwa Q aksen itu adalah 9, negatif 18. Apa artinya? A-nya sama dengan 9, ini, dan B-nya ini 2 kali 4 kurang B sama dengan 18. Nah, 8 kurang B sama dengan 18. Negatif B sama dengan 18 dikurangi 8. Negatif B sama dengan 10. Berarti B sama dengan negatif 10. Jadi koordinat titik Q-nya adalah 9, negatif 10. Ya. Demikian anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa pada pertemuan video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Semoga video pembelajaran matematika ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk memahami materi ini, kerjakan latihan materi 1 bab 3 pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.